Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa ngaji kitabullah Al-Qur'an dan kita diberi kesempatan juga melakukan amal-amal ibadah membuka hari di hari Ahad yang mudah-mudahan nanti hari ini juga selalu terisi dengan kebaikan. Karena waktu ini akan habis, kalau tidak diisi kebaikan juga akan habis. Ya, kalau diisi dengan tidak yang baik gitu ya, maka juga habis. Tapi habisnya untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, waktu ini berjalan terus, ya. Dan kalau kita isi dengan yang bukan ibadah, maka ya waktu juga akan habis. Tapi habis untuk bukan ibadah. Makanya tergantung kita, bagaimana kualitas waktu kita ini, bagaimana bisa berkualitas yang terbaik. Ada orang memiliki ibarat es batu. Es batu ini begitu keluar dari kulkas atau dari freezer, maka kalau dibiarkan ya akan habis juga. Jadi ibarat waktu itu seperti es batu. Tapi kalau habisnya hanya diambil dari kulkas, terus taruh di meja, ya nggak manfaat apa-apa. Ya, hanya jadi air, ya yang malah basah-basahin, nggak punya manfaat. Ngotor-ngotorin akhirnya cuma dilap. Ya. Tapi kalau itu masuk ke sirup, ya, maka ini akan menjadikan minuman ini akan menjadi lebih seger. Ya. Atau masuk ke sop buah, ya, maka di sana keberadaan es batu itu akan menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih enak. Nah ini ibarat waktu juga begitu. Dimanapun ya akan habis. Ya, kita pakai di rumah tidur ya habis, kita pakai ngaji ya habis, dipakai untuk maksiat juga habis. Ya, tinggal habisnya untuk apa. Makanya kita bisa melihat semua manusia di muka bumi ini diberi waktu yang sama. Ya kalau yang ngejar-ngejar kekayaan dunia ya memang nantinya juga Allah Subhanahu wa taala ya membuat tertib ya. Sama-sama 24 jam tetapi ada orang yang perharinya itu ya pendapatannya bisa miliaran. Ya, ada orang yang dalam sehari ya hanya bisa mengumpulkan 200 ribuan. Ya itu pun dianggap sudah banyak ya. Ada yang mengumpulkan ya paling 20.000 ya dan tidak masalah karena memang hidup sendiri ya. Ya 20.000 saja. Ada yang sampai miliaran mungkin per hari 2 M ya. Ada orang yang per hari ya ada tokoh yang gajinya itu sudah triliun dolar gitu ya. Jadi udah gaji yang model-model sampai triliun begitu itu bingung juga ya. Tapi berapapun yang dia dapat ya gaji sebesar apapun ya kebutuhan manusia itu ya sekedar panca indera kita ini saja. Ya perutnya gedenya sama, permukaan tubuhnya ya lebar volumenya juga sama gitu ya, menghabiskan kain kalau bikin baju ya nggak banyak beda ya. Ya tapi itulah manusia. Makanya di Allah Subhanahu wa taala waktu kita ya di mana-mana pun akan habis, maka yang terbaik adalah habis di tempat yang memang diridhoi oleh Allah. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita ditempatkan oleh Allah waktu kita itu untuk belajar sesuatu yang baik, yakni kitabullah Al-Qur'an. Kita buka surat Az-Zariyat sudah sampai ayat-ayat yang terakhir, kemarin sampai ayat 55 ya wadzakir
Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sekarang ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban misla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal ins, dan juga manusia, ila kecuali liya'buduni, agar mereka semua menyembahku. Tidaklah ciptakan jin dan juga manusia kecuali agar mereka menyembahku. Ma tidaklah uridu, aku menghendaki minhum, dari mereka itu, min rizkin, dari rezeki. Ya Allah tidak ingin dikasih rezeki dari kita atau dari jin. Wama, dan tidak pula uridu, aku menghendaki ayyut'imuni, bahwasanya mereka memberi makan aku. Innallaha, sungguhnya Allah, huwa, dia Allah, ar-razzaq, dialah maha pemberi rizki. Zu, yang memiliki al-quwah, kekuatan, al-matin, yang kokoh. Ya, Allah itu memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Fa inna, maka sungguhnya, lilladzina dzalamu, bagi orang-orang yang zalim itu ada zanuban, ada bagian. Bagian maksudnya bagian siksa. Misla, semisal zanubi, bagian siksa ashabihim, kelompok mereka. Fala, maka yasta'jilun, janganlah mereka itu minta disegerakan atau menyegerakan, ya, agar meminta aku untuk menyegerakan. Fala yasta'jiluni, ninya kepada Allah, janganlah mereka minta segera kepadaku, gitu ya. Fawailun, maka celakalah alladzina kafaru, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang mereka itu kafir, miyaumihimul ladzi yu'adun, dari hari yang mereka itu sama dijanjikan. Yani hari kiamat. Hari kiamat pasti datang, nggak usah disegerakan, itu insya Allah pasti datang dan mereka akan celaka pada hari itu. Ayat 56, ini ayat yang sangat terkenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku Allah, maksudnya di sini ya. Nah, kata jin itu mewakili makhluk yang tidak kelihatan. Ya, janna, jinnu, gitu ya. Maka akar kata jim dan nun itu mewakili hal-hal yang tertutup, ya, yang tertutup. Kata jannah itu sesuatu yang tertutup oleh rimbunnya daun-daunan. Kata janin itu adalah sesuatu yang tertutup oleh rahim, ya, dibungkus oleh rahim, kata janin. Kemudian ada kata majnun, ya, itu akalnya tertutupi. Majnun itu artinya gila, ya, tapi maksudnya majnun itu sesuatu yang tertutupi apanya, akalnya. Ya, sehingga kata jin itu hal-hal yang sifatnya tertutup, nggak kelihatan, ya. Wal ins itu sesuatu yang kelihatan. Makanya ketika Nabi Musa dalam perjalanan dari mertuanya membawa istrinya berjalan menuju ke Mesir, di tengah malam itu beliau melihat api, ya. Beliau melihat api. Dalam redaksinya, ini anastu naro. Sesungguhnya aku anastu aku melihat. Ya, jadi kata ins, anas, gitu ya. Itu artinya melihat. Ya, apa sesuatu yang terlihat, yang kelihatan. Jadi tidaklah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan
ataupun makhluk yang kelihatan, kecuali semuanya ya diciptakan untuk menyembah Allah. Ya. Walaupun secara makna yang bisa ditangkap secara lugas di sini adalah tidaklah ciptakan jin ya, dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu betul. Itu betul. Atau tadi yang makhluk yang kelihatan ataupun tidak kelihatan itu pun juga betul. Karena semua yang diciptakan ini tujuannya adalah mengabdi kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Termasuk bangsa jin. Makanya syaitan ketika dia tidak tunduk pada Allah ya dihukum. Ya, dihukum. Jadi yang kena taklif, kena beban untuk taat itu ya bangsa jin dan bangsa manusia. Kalau tumbuh-tumbuhan, ya binatang itu tidak ada beban seperti itu. Ya, tidak ada aturan ini maksiat atau ini taat, nggak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan ya kudratullah, dengan ketentuan Allah. Sehingga dalam binatang itu tidak ada aturan, oh ini melanggar, oh ini itu dan lain sebagainya. Walaupun ya di dunia binatang itu juga ada hukum. Dan hukumnya nanti juga ditegakkan oleh Allah. Artinya pada mereka itu ada bab-bab yang oh ini sesuai aturan, ini tidak sesuai aturan. Oh ini dolim, ini tidak dolim. Kenapa? Karena di dalam satu riwayat binatang itu kalau mendolimi binatang lain itu juga dihukum. Ya, itu dihukum. Tapi hukumannya sekedar hukuman balas. Jadi ada kambing pernah nanduk kambing yang lain dengan dolim. Ya, dengan dolim ya, bukan misalnya kan ada itu ritual-ritual kawin ya, antar kambing, gitu kan kayak domba-domba yang dari mana Garut apa itu kan tanduknya ngeri itu. Nah, itu kalau di alam liar dulu kalau lagi rebutan pasangan itu mereka adu kuat, yang menang yang nantinya berhak mendapatkan si jodohnya itu. Itu dunia binatang ya. Bukan yang begitu, itu bukan sesuatu yang dolim. Tetapi kambing ya yang nantinya nanduk kambing kecil nggak bisa bales itu dolim itu. Nah nanti dibangkitkan ya kambing yang ditolimi ini bales kepada kambing yang zolim. Setelah itu apa? Setelah itu jadi tanah. Artinya apa? Artinya di dunia binatang tetap ada hukum. Ya, tetap ada hukum. Demikian juga dengan manusia. Kalau zalim pada binatang, ya, binatangnya mungkin tidak balas, tapi kita dapat dosa. Nah, masalahnya adalah dosa yang kita tanggung itu panjang. Ya, ada orang yang masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Ya, ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Karena kucing itu sengaja disiksa, ya, dikurung, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana mencari makan, sampai akhirnya mati kelaparan. Ya, ini dolim. Nah, jadi bukan nanti kemudian kucingnya balas, ayo dikurung, bukan begitu. Tapi dia dapat dosa. Ya, dosa yang menyebabkan dia ya masuk neraka. Makanya balasan bangsa jin dan manusia itu konsekuensinya panjang. Binatang punya konsekuensi tapi pendek. Sekedar nanti balas, begitu sudah sempat balas, jadi tanah. Sehingga ketika binatang itu diadili, ya ketika binatang itu diadili, ada kambing kah, harimau mungkin atau kerbau dan lain sebagainya itu diadili masing-masing siapa yang zalim itu diberi hak untuk membalas. Orang-orang kafir lihat pengadilan itu, ya, orang-orang kafir lihat proses pengadilannya. Wah, enak ya, balas gitu ya. Habis balas terus mati jadi tanah gitu kan. Sehingga di surat An-Naba ya di ayat yang terakhir itu mereka berkata ya laitani kuntu turoba. Nah, seandainya saya ini jadi tanah saja. Jadi ungkapan waqalal kafiru ya laitani inni kuntu turoba itu adalah ketika orang-orang kafir menyaksikan pengadilan binatang. Ya, binatang diadili,
dengan cara ya saling balas, habis itu jadi tanah. Ini orang kafir, wah enak banget jadi gitu. Kenapa? Karena mereka dengan kekafirannya dituntut hukumannya seumur hidup. Ya, bukan hanya seumur hidup, ya seterusnya kan, habis itu nggak ada akhirnya. Naudzubillah bidzalik. Makanya ulama sering ditanyakan, lo kafirnya saja cuma sebentar, kan cuma berapa tahun sih orang hidup? Kan sebentar. Ya, nggak ada orang kafir kok ribuan tahun. Ya, umatnya Nabi Nuh saja umurnya kan sampai 1000 tahun. Itu cuma ratusan tahun, tidak sampai 1000 tahun. Tapi masuk nerakanya kok sampai seterusnya. Ya, kita tidak tahu waktu itu ujungnya di mana, tapi intinya yang namanya siksa neraka itu khalidina fiha abada. Kemudian ketika ada ulama ditanya begitu, maka dijawab, ya, kenapa kok seterusnya azabnya? Karena orang kafir itu juga berniat, kafir itu juga selamanya. Ya. Jadi karena niatnya itulah, ya, dia tidak berniat, oh saya kafir sampai mati, kan enggak. Ya, kalau masih hidup, kalau seandainya dia diberi hidup 1000 tahun, ya kafir 1000 tahun. Tidak ada niat taubat sama sekali. Ya, kekafirannya itu diniatkan seterusnya. Itu yang menyebabkan akhirnya azab itu akan dirasakan seterusnya. Sama halnya dengan seorang yang beriman. Ya, imannya mungkin sebentar, tapi kok surganya bisa selama-lamanya. Karena walaupun imannya sebentar, dia niatkan iman itu seterusnya. Ya, tidak ada niat, saya iman nanti umur 60 kafir aja. Enggak ada. Ya, kita iman seterusnya. Karena kita yakin ini yang benar, saya bawa sampai mati. Gitu ya. Itu niat kita begitu. Ya kalau matinya umur 5000 tahun, ya saya iman 5000 tahun. Kalau nggak mati-mati, ya saya iman terus. Kan gitu. Makanya ulama akhirnya kemudian fokusnya itu adalah titiknya di niat. Ya, pahala itu orang dipahalai karena niatnya. Makanya ada sebagian riwayat menyebutkan niat seseorang itu seringkali lebih besar dan lebih baik daripada amalnya. Ya, amalnya. Kadang-kadang orang gagal beramal itu malah lebih gede pahalanya daripada ketika berhasil beramal. Ya. Ketika berhasil beramal, ada orang lihat, wah, baru niat. Ya kan niat itu sudah dikasih pahala. Ya, saya niat mau haji, gitu kan, udah daftar, udah ini, antrian 50 tahun, umurnya udah 60 gitu ya. Ya, itu kan berarti hajinya nanti udah umur 110, antrian panjang, atau baru 80 tahun punya duit, begitu daftar antrian, waduh, 20 tahun nih ngantri, ya 100 tahun umur 100 baru haji gitu ya. Kemudian baru daftar, sebulan kemudian meninggal. Ya udah niat. Ya pahala hajinya ya sudah dikasih sempurna oleh Allah. Bahkan ini mungkin lebih baik daripada kalau berhasil haji. Kenapa? Nata niat tuh susah. Ya. Nata niat tuh susah. Ketika berhasil mungkin banyak riaknya, ya banyak pamernya, banyak hal-hal yang menyebabkan akhirnya sini sana itu akhirnya ibadahnya tuh rusak. Kalau nggak jadi berangkat tadi karena mati, utuh itu. Ya. Amalannya utuh, nggak diganggu apa-apa. Yang belum kelakon gitu ya. Mau diganggu apa, mau riak atau apa, orang yang tahu dia niat menabung, tabungan nanti cuma dia sendiri gitu ya. Berangkat tahun berapa juga dilihat ya dia sendiri. Nggak ada pengumuman, nggak ada ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Utuh. Ya. Ya kadang-kadang ya seperti itu. Makanya orang yang beriman walaupun sebentar, surganya selamanya. Karena memang niatnya mau iman selama-lamanya. Nah, termasuk juga beribadah kepada Allah ini, jin dan manusia diciptakan memang untuk ibadah, walaupun sebentar, ya, ingkarnya kepada Allah, siksanya lama. Ya kalau iblis itu kan kenyang memang. Maksiatnya kenyang dia dari sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat kenyang. Ya dibalas selama-lamanya. Kalau dia ya istilahnya kenyang lah.
udah puas gitu ya. Karena dia berniat, ya Allah saya masuk neraka nggak apa-apa, tapi kasih uzur saya untuk menggoda manusia. Yang celaka itu manusia, umurnya pendek. Ya umurnya pendek, ikut iblis. Ikut iblisnya cuma sebentar. Ya. Ikut iblisnya cuma sebentar. Nggak nyampe 100 tahun. Begitu mati, disiksanya lamanya bareng dengan iblis itu sama. Ya, kalau sudah tahu begini kan kita nggak ikut-ikutan sama setan atau iblis. Secara hitungan kalau iblis ya umurnya panjang sampai kiamat, ya maksiat terus, disiksa selamanya juga ya udahlah. Udah istilahnya apa namanya ya, BEP gitu ya. Ya, kalau orang Jawa bakbu gitu ya, bakbu BEP gitu ya. Manusia umurnya pendek, sekalinya dapat umur pendek kafir lagi. Ya, cuma ya balik-balik kan orang 10 tahun ya balik gitu ya. 30 tahun mati, 20 tahun cuma hidup. Tapi kafir kepada Allah, maksiat kepada Allah. Tapi siksanya selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ya taruhlah sepanjang-panjangnya umur sampai 100 tahun. 90 tahun maksiat berarti karena baliknya di usia 10 tahun. Tetap tidak worth it ya, tidak sepadan. Makanya ya umur pendek ya kita gunakan sependek-pendek umur yang diberikan Allah pada kita untuk taat. Yang paling untung itu siapa? Penyihirnya Fir'aun. Ya, sekalinya iman langsung disikat sama Fir'aun, selesai. Imannya cuma sebentar. Imannya cuma sebentar. Langsung dieksekusi, masuk surganya selama-lamanya. Kisahnya diabadikan. Yaitu tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menghendaki mereka dari rizki dan juga tidak ingin dikasih makan. Itu Allah, cara nyembah Allah itu bukan bagi-bagi rezeki kepada Allah. Kan banyak itu ya, tanda syukur, ya panen, hasil panennya dibuangin gitu ya. Itu malah bukan begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ma'uridu minhum min rizkin. Saya nggak butuh, ya rezeki kamu jangan dikasih ke saya. Kalau kamu mau beribadah kepada saya, rezeki kamu itu yang makan sesama manusia. Ya, panen beras, berasnya kasihkan ke orang. Ya, panen kurma, kurmanya kasihkan ke orang. Jangan dipersembahkan kepada Allah. Allah nggak makan. Ya, Allah nggak minum. Ya, di kisah di surat ini juga barusan lewat, malaikat aja enggak. Ya, malaikat utusan Allah aja nggak makan, nggak minum. Ya, Allah tidak makan, tidak minum. Dan itu ada sifat yang Allah SWT ulang-ulang di dalam Al-Quran. Salah satunya ini ya, salah satunya juga adalah Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Makanya terkenal ayat kursi. Ya, ada ayat kursi yang menjelaskan itu paling penting itu. Sifat paling penting. Tidak perlu istirahat Allah itu. Tidak perlu makan, tidak. Karena semua hal, semua makhluk itu butuh makan, butuh istirahat. Ya, semuanya. Api itu butuh makan. Nggak dikasih makan, apinya mati. Ya, dia bakar sekitarnya itu untuk bahan menyalanya itu. Ya semuanya butuh makan. Termasuk ya matahari ya butuh makan, tapi itu awet ya, tapi tetap dia butuh makan untuk menghasilkan energi. Dia juga produksi energi ya, tapi juga memakan energi. Ya semuanya sifat makhluk itu begitu. Sampai yang makhluk yang paling kecil, bakteri, kuman dan sebagainya itu juga seperti itu. Tapi Allah tidak. Makanya cara nyembah Allah tidak dengan sharing hasil bumi. Ya, kalau orang kafir dulu punya onta, punya apa namanya, sapi, binatang ternak, dikorbankan kepada Allah, disembelih, terus untuk sajen. Ya dengan cara itu ya dipilih kan nanti umurnya yang sekian, yang boleh untuk sajen itu binatang umur sekian sampai sekian. Kalau ini ketuaan, kalau ini kekecilan dan sebagainya itu diatur sendiri. Allah merintah itu enggak. Itu pikiran mereka aja. Jadi khayalan saja yang apa namanya kita sebut sebagai cerita apa khurafat. Kalau takhayul itu sesuatu yang dikhayalkan.
Ya, kalau khurafat itu hal cerita-cerita ajaib. Ya, hal cerita-cerita ajaib. Ini kalau ini begini, Allah tuh begini, Allah tuh begini gitu ya. Tapi ngarang. Ya, kata khurafat itu sebagian riwayat menyebutkan dulu ada orang namanya khurafah. Ya, khurafah atau khurafat. Nah, khurafah ini pernah diculik oleh bangsa jin. Ya, dia diculik oleh bangsa jin. Di alam jin sana dia menyaksikan hal yang ajaib-ajaib. Bertahun-tahun dia diculik oleh bangsa jin. Nah, akhirnya setelah sekian tahun dia dikembalikan ke alam manusia. Nah, sejak kembali ke alam manusia itu, dia cerita pengalamannya waktu di alam bangsa jin. Oh, ini bangsanya begini, alamnya begini, mereka itu begini. Nah, itu akhirnya hal-hal yang ajaib itu selalu disebut sebagai cerita-cerita apa? Khurafat. Nah, karena nama orang yang bikin cerita itu namanya siapa? Khurafat. Itu satu riwayat menyebutkan seperti itu. Nah, termasuk Allah itu banyak orang cerita, wow Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Akhirnya apa? Jadi kalau tiap hari apa, hari ini, hari itu nyembelih binatang kurbannya. Karena itu masyarakat peternak. Yang mau tanam nggak bisa, yang mau ditanami lahannya nggak bisa gitu ya. Adanya rumput, ya udah. Ya ternaknya yang dikembangkan. Sehingga di masyarakat peternak itu sebagai rasa syukur. Setiap sekian ya entah setahun sekali, sebulan sekali atau apa. Ada binatang yang disembelih untuk sesembahan kepada Tuhannya. Nah, orang Arab jahiliyah juga sama. Berperilaku seperti itu. Bahkan mereka ketika nyembelih terus dipersembahkan di Ka'bah itu banyak sajen dulu. Terus ketika sajen itu hidangkan, manusia nggak boleh makan. Dilarang keras, nggak boleh, jangan dimakan. Ini untuk sesembahan. Nah, oleh Rasulullah SAW, sembelihan-sembelihan yang seperti ini haram. Ya haram. Karena disembelih untuk selain Allah. Jadi untuk selain Allah. Disembelih untuk sajen dan sebagainya itu haram hukumnya. Maka ketika Islam datang, ada ibadah yang namanya ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Ibadah kurban itu ya nyembelih binatang ternak juga, gitu kan. Yang disembelih binatang ternak. Tetapi beda. Yang makan siapa? Ya, yang makan binatang kurban ini ya dibagikan kepada manusia. Allah membawa deklarasi. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanalu taqwa minkum. Ya, tidak sampai kepada Allah daging atau darahnya. Yang sampai itu takwanya. Dan kemudian Allah memerintahkan ketika menyembelih binatang kurban, maka diperintahkan wakulu minha dan makanlah oleh kalian darinya. Ya, karena Allah ingin menghapus image bahwasanya daging itu untuk Allah sebagaimana yang telah terjadi dari tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah ketika nyembelih binatang kurban itu memang benar-benar untuk Tuhannya atau untuk Allah. Mereka juga kenal Allah. Disembelih, ini untuk Allah. Kalian nggak boleh makan. Nah, dalam ibadah kurban malah disuruh untuk makan. Tapi perintah makannya ini adalah perintah anjuran. Ya, walaupun dalam pembahasan tafsirnya ulama berbeda pendapat. Kalau perintah jelas begini nih wajib, gitu kan. Orang yang kurban wajib makan binatang kurbannya. Tetapi mengingat bahwasanya perintah itu datang setelah orang itu takut makan gitu. Jadi perintah itu datang ketika orang tadinya melarang makan binatang kurban gitu ya. Dan Islam ingin menghapus larangan tersebut, maka perintah itu jadi akhirnya menjadi anjuran ya. Anjuran untuk makan. Tapi bekas jahiliyahnya itu masih ada. Banyak orang-orang Islam ya yang tidak dididik dengan ilmu fikih, tidak belajar ngaji, gitu ya. Kiai-kiainya itu ketika nyembelih binatang korban, ini kiainya. Ya tapi karena kiai nggak ngaji ya, artinya sudah dianggap kiai oleh masjidnya itu.
itu mengatakan kamu yang korban, nggak boleh makan. Oh. Saya nemui kayak gitu itu banyak. Ya, kiainya itu melarang dia makan binatang kurbannya. Ya, akhirnya berulang kali, saya yakin juga bapak-bapak di sini selalu ketemu model-model yang begitu itu di masjid-masjid. Kamu yang korbannya, kamu nggak boleh makan. Gitu. Yang korban nggak boleh makan gitu ya. Wah, ini malah lucu. Ya karena memang kiainya nggak ngaji gitu ya. Mungkin dulunya bekas apa tradisi, nggak tahu agama sebelumnya di situ apa, keyakinan, kepercayaan atau penganut apa gitu, terus masuk Islam ya akhirnya ke bawah-bawah gitu. Ya ini untuk Allah. Ya kayak seperti orang apa namanya? Sedekah bumi gitu kan, sedekah bumi dan lain sebagainya. Ketika lu bumi kok disedekahi gitu kan. Berkelit. Wah, ini rasa syukur pada Allah. Allah kok buat sedekahi ngapain? Ya, kalau kamu mau menyedekahi Allah, dimakan manusia, jangan dibuang-buang begitu. Gitu kan. Laut disedekahi gitu. Ya karena dia telah ngasih kita apa? Ngapain? Ya Allah makhluk Allah juga itu. Ya kalau mau bersyukur kepada Allah atas laut yang menghasilkan ikan, ikannya sedekahkan kepada orang atau hasilnya atau duitnya disedekahkan buat masjid. Ya buat orang fakir miskin. Bukan malah buang-buang hasil apa namanya jadi mubazir. Makanya ada istilah mubazir itu karena ikhwana sayatin gitu ya. Mubazir buang-buang itu Allah itu salah satu yang tidak disukai itu adalah itu atal mal. Dalam satu riwayat yang sahih menyebutkan yang dibenci oleh Allah salah satunya itu adalah itu atal mal. Itu atal mal itu menyia-nyiakan harta. Buang-buang begitu itu Allah nggak suka. Ya kalau mau ini tanda rasa syukur, oke niatnya udah betul, perbaiki caranya. Ya. Kalau itu memang rasa syukur, perbaiki caranya. Bukan dengan membuang-buang sumber daya, tetapi manfaatkan sumber daya itu untuk manusia juga. Daging ya dibagi, hasil laut ya dibagi, gitu ya, hasilnya di-sharing, ya termasuk pertanian dan sebagainya, sharing, bukan untuk dibuang-buang. Karena kalau membuang itu berarti tidak bersyukur kepada Allah. Karena Allah sudah ngajari cara syukur. Ya. Jadi dalam mentaati Allah, cara bersyukur pun juga dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Karena lain syakartum la azidanakum walain kafartum ina azabi lasyadid. Artinya apa? Ketika bersyukur, cara syukurnya juga dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Karena kalau salah cara bersyukurnya itu dianggap kufur. Ya. Kalau tadi buang-buang sumber daya, manusianya malah nggak makan. Ini sebagai tanda bukti cinta kita kepada Sang Maha Pencipta yang telah memberi rezeki, gitu ya. Dibuang-buang sumber dayanya, di sekitar kiri kanannya itu kelaparan. Ya, banyak orang lapar, tapi ini dibuang-buang sebagai tanda syukur. Ini kan malah luput dari rasa syukur. Mending dibagiin ke orang-orang sebagai bentuk rasa syukur, kemudian berterima kasih, ya ibadahnya diperbaiki kepada Allah, itu malah lebih Allah lebih suka. Ya. Jadi ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu ayut imun. Karena begini, hadirin Allah SWT, ya dalam akidah, ya kita tahu sesembahan itu selalu dua hal. Pertama, zat yang ditakuti madorotnya. Ya, dalam ibadah itu selalu itu. Zat yang ditakuti madorotnya itu jadi sesembahan. Yang kedua, zat yang diharapkan manfaatnya. Ya, Allah itu dua-duanya. Ya, tapi ada juga orang-orang yang nyembah dari sisi yang ditakuti madorotnya. Kenapa orang nyembah dewa petir? Ya karena takut madorotnya. Akhirnya apa? Dewa petirnya dijinakkan dengan apa? Sajen. Ya. Karena sisi penyembahannya itu adalah ditakuti madorotnya. Kalau ngamuk bahaya ini dewa petir ini. Ya maka kalau tradisi orang-orang Yunani ada dewa Zeus, dewa petir apa gitu-gitu, karena takut petir orang. Dianggap sesuatu yang menggelegar itu sesuatu yang menakutkan. Sehingga pantas dijadikan dewa. Ya. Atau yang diharapkan manfaatnya. Yang diharapkan manfaatnya dewa matahari, tahu orang manfaatnya. Disembah. Karena diharapkan manfaatnya. Kalau orang Arab ekstrim.
tahu bahwasanya makanan mereka itu gandum. Mereka bikin dewanya itu dari gandum. Ada dewanya itu dari kismis. Karena kismis itu makanan yang yaitu enak, buah, dan awet. Ya dulu kan belum ada kulkas. Ya, tiap kali panen apa itu jadi kismis ya. Kismis itu bahan makanan. Nah, makanya makanan-makanan Arab itu kan biasanya kalau enggak kurma, kismis apa gitu ya. Itu Tuhannya kismis. Ya, makanya ada olok-olok itu di zaman Nabi itu waktu awal-awal dakwah. Itu ada orang cerita ketika sudah beriman. Saya itu dulu lucu. Tapi dulu tidak, saya anggap itu lucu. Setelah saya beriman, saya anggap itu lucu. Kenapa? Saya itu nyembah Tuhan. Tuhan saya itu gandum. Maka saya bentuk gandum itu menjadi sesembahan saya. Bentuknya ya kayak berhala patung gitu dari gandum. Begitu dia lapar, cadangan gandumnya habis. Dia lihat Tuhannya. Waduh, gandumnya tinggal yang jadi patung Tuhannya itu. Akhirnya apa? Dia ambil, dia masak. Jadi Tuhannya sendiri dimakan gitu ya. Ya karena konsep Tuhannya itu adalah sesuatu yang diharap manfaatnya. Tetapi mereka itu tidak menempatkan Allah pada tempatnya. Wa qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak menempatkan Allah pada posisi yang benar. Jadi akhirnya ya tadi itu sajen, ngasih apa, dan itu masih berlaku. Saudara-saudara kita kadang-kadang gitu, pojokan rumah dikasih telur, ya telur, nggak tahu itu telur matang apa telur mentah gitu ya. Ya dulu mbah-mbah saya suka ngelakuin itu, pojokan rumah, ada telurnya, ada bunganya, ada duit. Ya, biasanya dulu duit 5 perak, ya 5 rupiah. Di tiap pojokan, tiap malam apa itu kasih gitu ya. Dari daun pisang gitu ya, ada telurnya, ada bunganya, ada duitnya. Itu upaya menjinakkan yang tadi itu, yang ganas-ganas tadi itu, yang dia apa namanya dihindari madorotnya, ya, yang dihindari madorotnya nanti takut ganggu atau apa dikasih itu. Itu model penyembahan yang begitu. Allah disembah tidak dalam rangka itu. Ya, Allah disembah, Allah ditaati, kemanfaatannya untuk manusia. Ya, tidak kemanfaatan untuk Allah. Coba kalau kita jalani perintah Allah, ya hukum-hukum Allah ditegakkan. Siapa yang untung? Apakah Allah untung? Enggak. Ya, Allah tidak mencari untung dengan peraturan yang dia terapkan untuk manusia. Manusia itu dikasih aturan, yang untung manusia sendiri. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut imun. Itu bukan dalam rangka Allah cari makan. Bukan Allah tuh pengen dibales, bukan. Semua bentuk ketaatan kita, apakah kita sholat malam, puasa, sedekah, dan lain sebagainya, semua kemanfaatannya tidak ada yang ke langit. Ya, tidak untuk Allah. Kita diatur itu yang untung kita. Dan ketika kita melanggar, yang rugi siapa? Apakah Allah rugi? Tidak. Yang rugi kita sendiri. Itu prinsip akidah itu seperti itu. Makanya dijelaskan Allah tidak pengen rizki, tidak pengen dikasih makan. Innallah wa razzaqu dzul quwwatil, justru Allah itu yang memberi rizki. Nah, ini yang dibalik sama Allah. Ya Allah disembah bukan karena ingin rezeki dan sebagainya. Justru Allah yang ngasih rizki. Fa inna lil ladzina dzalamu dzanuban misla dzanubi ashabihim fala yastajilun. Sedangkan orang-orang yang zalim itu masalah balasannya, enggak usah khawatir, pasti dibalas oleh Allah. Enggak usah minta segera, ada balasan yang sudah disediakan oleh Allah. Dan itu pasti akan datangnya. Jadi tidak perlu misalnya ini mana katanya ada surga, saya neraka, enggak ada apa-apa gitu kan. Waktu orang Rusia ke bulan, si siapa Yuri Gagarin masih apa itu. Saya sudah naik ke langit gitu ya. Saya sudah naik ke langit. Saya nyari kemana-mana nggak ada Tuhan gitu ya. Itu orang Rusia. Ya. Itu kalimatnya terkenal itu jadi quotes gitu. Saya sudah naik ke langit ini nggak ada Tuhan gitu ya. Itu orang Rusia, astronot ya, kosmonot kalau mereka nyebutnya kosmonot. Nah itu nantang-nantang seperti itu. Ya biarin aja.
gitu ya. Toh nanti mati ketemu sendiri gitu ya. Nggak usah sampai ke langit sana, malah di bawah tanah diuruk gitu malah ketemu gitu ya. Nah itu biarin aja karena fa inna lil ladzina zalamu dzanuba misla dzanubi ashabihim fala yastajilun. Fawailu lil ladzina kafaru miyaumihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah orang-orang kafir itu pada hari di mana mereka sama dijanjikan. Hari yang dijanjikan itu pasti datang. Dan bentuknya kayak apa? Ya pada prinsipnya balasan itu kita nggak pernah tahu wujudnya kayak apa. Cuma dikasih ilustrasi. Ilustrasi itu juga dari Rasulullah SAW yang sempat dibuka sebagian waktu beliau Mi'raj. Ya, ada orang di sungai darah, ya, ke pinggir, orang di pinggir pukul dia masuk lagi ke tengah. Dan ke pinggir pukul lagi masuk ke tengah lagi. Ini siapa ya Rasul? Rasul jelasin, itu orang yang begini, begini, begini. Ya, ada wanita apa digantung di ini itu dan sebagainya dengan cerita-cerita yang ngeri-ngeri dengan riwayat yang sahih. Ya, artinya apa? Sebagian dari yang dialami orang-orang di neraka itu memang Rasul pernah melihat, tapi sebagian. Kemudian di surga juga Rasulullah SAW dibukakan dan diceritakan pada kita. Artinya memang itu ada. Sedangkan di mananya dan bagaimananya walau alam bisawab. Karena Rasulullah SAW juga menyebutkan surga itu ya kenikmatannya sesuatu yang telinga tuh belum pernah dengar, mata belum pernah lihat, gitu kan? Ya belum pernah terdengar oleh pendengaran, belum pernah terlihat oleh mata, ya. Kemudian belum terbersit dalam hati manusia wala khotara ala qalbi bashar. Jadi manusia nggak pernah punya bayangan, oh ternyata gitu ya. Gitu. Jadi semuanya sifatnya surprise. Ya kalau sudah ditebak itu kan kadang-kadang orang wah paling dapat itu gitu ya. Ngapain? Ada makan-makan. Apa sih gitu ya. Ini nih wah cuma gitu aja gitu. Itu kalau sudah dapat punya bayangan kan gitu. Gitu ya. Oh cuma gitu gitu ya. Tapi kalau makan-makan apaan? Wah nggak tahu katanya kumplitan ada ini ada ini. Wah, bentuknya kayak apa ya? Itu bikin penasaran. Orang pengen ke sana. Nah, Rasul itu sudah menggambarkan tetapi tetap beliau mengatakan sesuatu yang tidak akan tergambar dalam hati manusia sekarang. Kenapa? Karena memang ya Rasul susah menjelaskan. Ya Rasul susah menjelaskan. Kita saja sesama masih di dunia. Sesama masih di dunia. Kalau kita ini dilempar ke zaman 200 tahun ke depan. 200 tahun ke depan. Terus melihat ya masyarakatnya, lingkungannya, teknologinya, ya apa yang dimakan, apa yang diminum, nama makanan dan lain sebagainya pada saat 200 tahun yang akan datang. Terus kita dikembalikan ke zaman kita. Kita mesti cerita juga bingung. Ya kita cerita juga bingung. Enggak usahlah yang lempar terlalu jauh. Mbah kita, ya kakek nenek kita, yang mungkin sekarang ini jarang-jarang keluar rumah, cuma di rumah saja. Dia mungkin lahir tahun angkatan 45, ya. Angkat 45 itu berarti umurnya berarti sudah 80-an tahun. Ya kalau lahir tahun 45 zaman merdeka kan umurnya udah 80-an tahun. Nah itu nggak pernah kemana-mana. Terus suatu ketika, mbah yuk kita jalan-jalan. Atau mbah kita yang tuh tinggalnya di kampung. Nggak pernah keluar dari kampung. Ya nggak pernah keluar dari kampung. Lahirnya tahun 45 tadi itu. Terus dibawa ke Jakarta. Ya dibawa ke Jakarta. Terus makan di restoran yang ya tadi makanannya kekinian. Itu ketemu burger aja mungkin dia ini panganan opo gitu ya. Itu orang Jawa. Mbahnya ini makanan apa gitu ya. Ketemu nanti apa bomboloni nama bomboloni itu apa abad tahun berapa muncul gitu ya. Orang bingung ini makanan apa gitu. Lihat menunya saja. Ya lihat menunya. Mbah ini menunya silakan pilih gitu kan. Bingung. Ini makanan apa, nama apa gitu kan. Mungkin pizza aja yang kayak apa juga nggak tahu. Ya. Pizza terus makanan
kekinian apa-apa gitu, nggak tahu juga. Itu nggak usah lempar tak sampai 200 tahun dan sebagainya. Ya taunya mbah kita, jangan lodeh gitu ya, atau masakan apa namanya, sayur nangka gitu kan. Atau mungkin nanti ya paling pol ikan goreng gitu kan. Kalau bakso kayak gitu itu masih masih kenal. Ya, sebagian mie ayam aja nggak tahu. Karena mie ayam juga makanan yang ya belum lama. Ya, mie ayam nggak tahu. Bakso zaman Belanda udah ada. Ya dia tahu bakso gitu ya. Tapi kalau sudah nanti bakso rusuk ya itu udah sudah model-model yang apa itu udah nggak paham. Ya. Jadi hal-hal yang masih apa namanya ya belum sampai lompat terlalu jauh zamannya. Itu orang tua kita lihat apa itu udah nggak paham. Apalagi kalau dilempar sampai ratusan tahun terus suruh balik, suruh cerita, nggak bisa. Rasul melihat surga, melihat neraka, terus mengelambangkan dengan kata-kata yang difahami saat itu. Ya cerita apa adanya, tapi kenyataannya itu akan yang sesungguhnya ya, itu akan susah digambarkan. Ya, makanya kemarin di salah satu riwayat yang saya bacakan di surat ini juga tentang bercerita tentang surga dan sebagainya disebutkan riwayat ada bangunan yang terbuat dari kayak mutiara. Ya orang di dalamnya bisa melihat di luar dan orang di luar bisa melihat ke dalam. Ya. Itu cuma diceritakan begitu deskripsinya. Ya kalau kita langsung bahas, langsung kita nyambung. Oh kaca. Itu bangunan kaca itu. Tapi zaman dulu nggak ada kaca. Mau bayangin apa? Ya, paling cuma bercerita tadi itu. Bangunan bagus banget. Ya dindingnya itu orang dari dalam bisa lihat keluar, orang dari luar bisa lihat ke dalam. Ini dindingnya seperti itu. Ya kalau kita langsung gampang kaca gitu kan. Tapi karena kata kaca itu belum ada, ya cuma diceritakan deskripsinya. Orang nyebutnya ini mutiara. Ya karena bentuknya kalau dipegang kayak mutiara. Saat itu yang orang kenal mutiara. Ya bisa jadi memang mutiara benar, bisa jadi karena sesuatu yang mirip. Ya itulah surga, susah. Diceritakan tuh susah. Tapi orang beriman wajib meyakini bahwasanya itu ada. Demikian juga dengan siksa. Siksa yang Rasul sering bilang panasnya begini begitu dan lain sebagainya. Kita kan bayanginnya tubuh kita yang sekarang. Ya kalau panasnya kan ada riwayat jahanam itu kalau lubang jarum, alam semesta terbakar gitu ya. Loh kalau masuk ke sana tubuh kita langsung menguap. Kalau fisika ya, fisika itu kan dari bahan padat nanti mencair, kalau sudah habis cair menguap. Ya besi itu kalau dipanaskan panas banget ya mencair. Kalau dipanasi lagi bisa menguap. Kalau molekul-molekulnya misah. Ya jadi uap besi. Itu semua bentuk molekul seperti itu gitu ya. Tetapi kalau itu letterlek hukum fisika dunia, ya kita bayanginnya ya berarti nggak terasa dibakar langsung. Enggak. Ya di kitab Sahih Targhib wa Tarhib atau kitab Targhib wa Tarhib itu dijelaskan di sana giginya ahli neraka itu sebesar gunung Uhud. Giginya. Nah kalau giginya sebesar gunung Uhud, mulutnya seberapa? Ya, mulutnya seberapa? Dan kalau mulutnya segitu, badannya seberapa? Terus disebutkan kulitnya ahli neraka itu sekian hasta. Kulitnya. Ya. Artinya apa? Memang ahli neraka itu didesain oleh Allah karena mau menerima azab yang demikian keras, ya desainnya itu bisa menerima azab tersebut. Nggak mungkin tubuh kayak gini nggak usah api neraka, ya. Baru deket kompor aja gitu ya, goreng tempe, goreng ini aja udah pakai helm, udah pakai payung, gitu ya, takut kecipratan minyak goreng. Ya, baru ngadepin minyak goreng itu aja udah ketakutan, gitu kan. Nah itu di dunia karena tubuhnya model yang begini. Tapi ketika masuk neraka, semuanya didesain untuk bisa merasakan azab neraka. Naudzubillah min dzalik. Apapun itu, semoga kita ini dihindarkan oleh Allah SWT dari azab neraka. Hadirin Allah SWT, demikian pembahasan surat Az-Zariyat.
Setelah selesai sampai ayat yang terakhir, ayat ke-60, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang sampai surat Tur. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Surat Tur ini sampai berapa ini? 49 ayatnya. Baik, kalau tidak ada, demikian kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita tetap terus berada dalam kebaikan. Karena kita diyakinkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau berbuat baik, maka efeknya adalah baik. Bentuk kebaikan balasan surga nanti kayak apa, walau alam bisawab. Tapi yang jelas kalau dijanjikan baik, pasti itu tempat yang baik. Ada yang membayangkan surga neraka itu bukan kayak tempat lubang terus disiksa begini kalau neraka. Kalau surga itu nanti seneng-seneng sama bidadari, bukan. Tapi kita dikasih ruh itu tenang, ini terus. Ada yang bayang-bayangin begitu itu. Sehingga surga itu adalah segala sesuatu yang pokoknya ketenangan. Kita nggak pingin apa-apa. Kita nggak pingin, itu kan konsep nirwana kan ya gitu-gitu. Yang tadinya pingin ini pingin itu malah justru meniadakan diri, nggak pingin apa-apa, itulah surga. Jadi surga itu nanti justru nggak ada keinginan, nggak ada itu dan sebagainya. Apapun itu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW menceritakan nanti akan begini, kita yakin aja yang itu. Ya, nggak usah bayangin yang lain-lain. Walaupun nanti hakikatnya ketemu, oh ternyata lebih gede, lebih hebat. Atau sesuatu yang memang pasti tidak akan pernah tergambar dalam hati kita. Tapi yakinlah surga itu ada. Ya. Alam semesta ini surganya letaknya di mana? Kan luas banget alam semesta. Walau alam bisa. Karena alam semesta ini nanti akan hancur. Dibuat alam semesta yang lainnya. Ya. Letaknya surga di mana? Walau alam bisa. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Demikian juga dengan neraka. Dan dengan keyakinan yang sederhana seperti itu, insya Allah ya kita akan lebih selamat daripada pemikiran yang aneh-aneh yang malah justru keluar dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akhiri sekian, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.